Hai semuanya, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang penerapan atau aplikasi dari barisan dan juga deret geometri. Oke, nah sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau ajak kalian semua, jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian itu membutuhkan. Dan juga video ini bisa jadi lebih bermanfaat buat banyak orang. Oke, langsung aja kita bahas sama-sama. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 2 cm dan terpanjang 54 cm, panjang tali semula adalah. Oke, teman-teman, jadi ini ada tali ya. Tali ini dipotong jadi 4 bagian. Oke, bagian pertama, 2, 3, 4. Oke, tali-tali ini potongannya itu membentuk barisan geometri. Yang terpendek 2 cm, yang terpanjang adalah 54 cm. Oke, ditanyakan panjang tali semula. Berarti panjang tali semula itu kan penjumlahan antara tali pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Berarti yang ditanyakan adalah S4. Oke, nah untuk cari S4, Sn itu rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1, min satunya di bawah ya, per R min 1. Oke, kita harus cari terlebih dahulu R-nya, ya kan? Gimana caranya? Lihat. Diketahui U1 itu adalah 2, U4 adalah 54. Oke, U1 itu kan gini ya teman-teman ya. A kali R pangkat 0 atau sama dengan A. U4 itu A kali R pangkat 3. Untuk cari R kita pakai perbandingan aja. U1 per U4 sama dengan A per AR pangkat 3. Coret-coret. Oke, U1-nya 2. U4-nya 54, 1 per R pangkat 3. Ini 1, ini 27. Oke, sehingga 1/27 sama dengan 1 per R pangkat 3. Berarti R-nya berapa teman-teman? R-nya adalah 3. Ya kan? 3 pangkat 3 kan 27. Oke, maka kita masukkan ke Sn. Sn sama dengan A. A-nya berapa? 2 kali R pangkat N. 3 pangkat N min 1 per 3 min 1. Oke, sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 1 per 2. Bisa kita coret. Oke, sehingga rumus Sn-nya adalah 3 pangkat N min 1. Oke ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan S4, kita masukin aja 3 pangkat 4 min 1. 3 pangkat 4 itu adalah 81 min 1 sama dengan 80 cm. Oke, jadi teman-teman, total talinya atau panjang talinya adalah 80 cm. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian mau manual ya, itu juga bisa. Kalian kan sudah dapat rasionya 3. Berarti yang kedua ini kan tinggal dikali 3 kan? 6. Ini kali 3 lagi 18. Ya kan? Tinggal kalian jumlahin aja semuanya. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 18, 26. 26 tambah 54, 80. Totalnya ini semua juga adalah 80 cm. Jadi sama aja kalau pakai rumus. Oke. Berikutnya teman-teman, bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Oke. Jadi misalnya 1 ya. Terus ini 5 menit. Dia itu jadi 2. Oke. 5 menit lagi dia itu jadi 4. Oke, dan seterusnya, ya kan? Setelah 15 menit, banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah, oke, berarti kan teman-teman, ini agak tricky. Saat ini, ya kan, banyak bakteri awalnya itu kita misalkan U1. Ya kan? Setelah 5 menit, itu adalah U2. Benar ya? Tambah 5 menit lagi, which is itu 10 menit dari awal, itu U3. Oke. 15 menit dari awal, tambah 5 menit lagi, itu adalah U4. Oke. Jadi, 400 ini adalah U4. Cukup paham ya, teman-teman ya? Kalau ditanya banyak bakteri setelah 30 menit. Oke. 30 menit. Itu artinya kan tadi 15 menit itu U4. 20 menit U5,
Terus 25 menit itu U6, 30 menit itu U7. Artinya ditanyakan adalah U7. Oke. Nah, teman-teman, ini aku hapus dulu ya, biar kalian nggak bingung ya. Karena ini bukan U1, U2-nya, itu hanya permisalan tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara cari U7? Kita bisa pakai perbandingan aja, teman-teman. U7 per U4 sama dengan U7 berarti apa? A, R pangkat 6. Kalau U4, AR pangkat 3. Oke. Kita coret. R-nya sisa R pangkat 3. U7-nya nggak tahu. U4-nya adalah 400 sama dengan R pangkat 3. Oke. R-nya berapa, teman-teman? Ayo, R-nya berapa? Lihat, di sini dia berkembang menjadi 2 kali lipat. Artinya tadi contoh tadi kalau ini 1, tiba-tiba kali 2 jadi 2. Artinya rasionya ini adalah 2. Oke. Sehingga U7 per 400 sama dengan 2 pangkat 3. Paham ya? Karena 2 kali lipat, jadi rasionya 2 kali. U7 sama dengan 8 kali 400. Sama dengan 3.200. Soal berikutnya, teman-teman. Sebagai tabungan biaya pendidikan anak pada tahun 2016, ibu menyimpan uang di bank sebesar 2.400.000 dengan bunga majemuk 10%. Artinya bunga tabungan tersebut akan berbunga lagi pada tahun berikutnya. Tentukan besar uang simpanan ibu pada tahun 2021. Oke, teman-teman, kalau bunga majemuk itu kita menggunakan konsep barisan geometri. Oke, aku akan tuliskan ke kalian rumus untuk bunga majemuk langsung ya. Jadi, nilai uangnya akan sama dengan uang awal dikali 1 tambah R pangkat T. R ini apa? R ini adalah bunganya. T ini waktunya. Oke, ini bunga dalam persen ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan persen bunganya ini dalam tahun, maka waktunya juga harus tahun. Kalau persen bunganya dalam bulan, maka waktunya juga harus bulan. Oke, jadi di tahun 2021, nilai uangnya akan sama dengan uang awalnya 2.400.000 kali 1 plus R-nya 10%. Selama berapa tahun, teman-teman? 2017, 18, 19, 20, 21. 5. Oke, 2.400.000 kali 1,1, ya kan 10% kan 0,1 pangkat 5. Oke. Nah, kalau kalian hitung ya nanti, teman-teman ya, hasilnya adalah 3865.224. Oke ya. Jadi besar uang simpanannya itu setelah 5 tahun adalah 3.865.224 rupiah.